masalah kecil dibesar-besaran, yang nggak ada masalah dia adakan gitu loh. Karena tidak kan? puas, Ya itulah tidak berjiwa sesuai harapan. kerdil. Berjiwa kecil dan kerdil. Seperti itu. Nah, wadah-wadah yang kecil inilah yang akan mengalami gejolak yang luar biasa. Siang dong ya. Yang tentunya ini bagian juga dari seleksi alam. Seleksi alam. Ya, itu. Ya semoga kalau mendengar tayangan Kang Raga, mereka yang bergejolak ini segera sadar lah Kang Raga. Karena Ya. Insun Rahayu Valaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga. Tetap sehat ya Kang Raga? Sehat. Sehat, tambah ganteng aja Kang Raga. Iya dong. Nah, Kang Raga, seperti biasa ya, saya nggak mau lah berbasa-basi. Saya maunya langsung to the point lah. Langsung tertuju Kang Raga ya. Nah, Kang Raga, beberapa waktu yang lalu kan Kang Raga sudah membahas mengenai kinerja leluhur gitu Kang Raga ya. Nah, aku ingin bertanya nih, saya ingin bertanya dan ingin Kang Raga itu menjelaskan lebih detail lagi. Nah, bahwa saat ini sedang terjadi peningkatan level kinerja leluhur dari level terendah sampai level yang lebih tinggi. Nah, itu dampak yang terjadi itu seperti apa Kang Raga? Dan tentunya kalau dampak ini sudah terjadi seperti apa, nah positifnya seperti apa dan negatifnya bagaimana, kan seperti itu ya Kang Raga. Nah, mohon dong dijelaskan Kang Raga. Iya, kemarin di tayangan sebelumnya sudah kami sebutkan bahwa kinerja leluhur yang aktif saat ini adalah yang terendah, yang tingginya di level lurah. Iya betul. Di level lurah, dan saat ini sedang ditingkatkan. Ini 2 kali bahkan 3 kali lipat. Nah itu yang bikin penasaran ya. Kekuatannya ya. Jadi ini semacam upgrade ya. Upgrade kinerja energi leluhur. Ya. Jadi kinerja leluhur ini di-upgrade ya. Dari lurah saat ini ya selevel dengan bupati ya. Atau raja-raja daerah. Raja-raja daerah ini yang mulai aktif berperan ya. Mulai aktif berperan gitu. Yang akan sedang mulai aktif berperan ya. Nah, dibenarkan oleh Cicak ya. Iya, Cicak. Ya. Sedang aktif ya. Kinerja leluhur ya di level raja-raja daerah. Karena Nusantara ini kembali yang kemarin disampaikan ya kan, jati diri Nusantara ini jati diri para raja. Ya, kan? Nah, makanya ini sedang di-upgrade kinerja energinya ya dalam rangka tentunya positif tujuannya ya. Untuk bangkitnya jati diri bangsa Nusantara, untuk mewujudkan kebesaran, keagungan, keluhuran dan kemuliaan dari bangsa Nusantara ini ya. Jadi karena para leluhur ini kan prihatin ya, melihat nasib anak keturunan dari bangsa Nusantara ini carut marut, terpuruk dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan. Makanya leluhur kemudian mengambil peran untuk mengupgrade kinerjanya ya, dari kinerja yang landai ya, yang santai ya, kinerja yang terendah di-upgrade 3 kali lipat ya kan. Karena untuk sampai ke level raja-raja daerah atau selevel bupati ini kan ada berapa level ya, dari camat ya ke camat, ke dari camat ini kemudian wedana ya, terus baru bupati. Nah, dari perombakan kinerja ini kan otomatis menimbulkan satu dampak ya. Karena ini kan perombakan besar ya. Perubahan besar atau lebih disebut
perombakan ya, perombakan kerja. Tentu kinerja dari seorang lurah dengan seorang bupati ini kan berbeda. Berbeda. Ya kan? Pasti. Berbeda gitu loh, cara kerjanya, etos kerjanya berbeda gitu loh. Ya kan? Apalagi leluhur-leluhur di masa terdahulu yang memang sangat luar biasa gitu kan. Betul, betul. Nah, otomatis terjadi ya. Terjadi satu perombakan yang luar biasa yang tentunya juga akan terjadi berbagai macam gejolak. Iya, iya. Baik gejolak alam yang ada di luar diri manusia, ya kan? Berupa gejolak airnya, gejolak apinya, gejolak buminya, gejolak anginnya, ya. Karena leluhur itu sendiri kan berada di unsur-unsur tersebut. Iya, ya? betul, betul. Berada di unsur air, berada di unsur api, api, unsur tanah, unsur angin, ya. ya. Baik yang ada di alam ini atau di bumi alam ini maupun yang ada di dalam diri manusia. Karena diri manusia pun tersusun dari unsur-unsur tadi. Betul, ya kan? betul. Nah, otomatis terjadi berbagai macam gejolak. Ya. Baik gejolak yang ada di dalam jiwa raga manusia maupun yang ada di bumi alam semesta, mungkin ya. Bencana alam, ya, ya, terjadi bencana alam, puting beliung, ya, banyak ya, banyak sekali fenomena alam yang ya gejolak yang ada dalam diri manusia ini juga ya kita kan sudah melihat ya, betul. Ya, berbagai macam gejolak. Apalagi pasca pemilu ini ya, pasca pemilu ini kan terjadi macam gejolak ya, gejolak, ya, gejolak karena ketidakpuasan, kekecewaan ya dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya ya kan, sehingga menimbulkan gejolak. Yang intinya sebetulnya gejolak ini adalah ya atas dasar kepentingan ya kan. Ada banyak kepentingan di sini ya. Ada banyak kepentingan, baik kepentingan dari personal ya, organisasi ya, maupun kelompok gitu kan. Ya. Banyak sekali gitu loh. Nah, itu otomatis akan terjadi berbagai macam gejolak ya yang diakibatkan dari perombakan tadi. Ya, soalnya tujuan kan, dari perombakan sekali lagi positif, ya kan, baik dan manfaatnya pun pasti sangat baik gitu kan. Nah, terjadi gejolak tentunya bagi mereka yang tidak mampu mewadahi, ya kan, karena wadahnya kecil, ya kan, wadahnya kecil, diisi dengan kekuatan besar, otomatis terjadi gejolak. Ya, kan? Otomatis terjadi gejolak, tumpah. Jadi kayak anak kecil. Iya, ya. Otomatis terjadi pergesekan, ya, benturan, mengada-ngadakan masalah yang seharusnya damai, tidak bisa menerima. Seharusnya masalah besar itu diperkecil, ini masalah kecil dibesar-besaran, yang nggak ada masalah diada-adakan, ya kan? Nah, itulah salah satu wadah contoh kecil, ya, wadah kecil dampak negatif bagi manusia yang tidak mempunyai wadah besar. Yang wadahnya kecil hanya begitu. seember ya kan? kecil, nggak ada seember kali ya. Seharusnya permasalahan besar minimalnya itu diperkecil, ya kan? Harusnya. Ya maksimalnya dihilangkan masalahnya, ya kan? Ini enggak ya, masalah kecil dibesar-besaran, yang enggak ada masalah diada-adakan gitu loh. Karena tidak ya kan? puas, Ya itulah tidak berjiwa sesuai harapan. Berjiwa kecil dan kerdil. Seperti itu. Nah, wadah-wadah yang kecil inilah yang akan mengalami gejolak yang luar biasa, yang tentunya ini bagian juga dari seleksi alam. Ya, itu. Ya semoga kalau mendengar tayangan Kang Raga, mereka yang bergejolak ini segera sadar lah Kang Raga kan. Ya, sadar. Betul. Nah, ya Kang Raga kan sudah dijelaskan mengenai dampak positif dan negatifnya. Lalu bagaimana cara menanggulangi? Kan kasihan nih Kang Raga kalau nggak ada solusi cara menanggulangi. Kita cuma ngomong aja yang positif negatifnya, tapi untuk masalah menanggulanginya nggak ada. Gimana? Penanggulangannya tentunya ya kita harus berpikir positif pertama, ya kan. Kemarin kita sudah sampaikan berpikir besar, ya kan. Berpikir besar, jadi dengan memikirkan hal-hal besar, jangan hal-hal yang kecil, ya kan.
ya, karena ketidakpuasan, karena kecewaan sendiri, ya kan, kemudian dibesar-besaran, ya, menjadi gejolak, ya kan, itu tadi. Jadi harus berpikir besar, ya, berpikir besar, berjiwa besar, ya. Untuk bisa melakukan seperti itu minimalnya kita ingat kepada leluhur kita, betapa leluhur kita ini merupakan bangsa besar, ya kan? Leluhur kita ini bangsa terhormat, ya kan? Yang dihormati, diagungkan oleh bangsa-bangsa lain, ya, di masa lalu. Gitu. Kita ingat itu, ya, dengan kita memberikan sesaji. Ya, kan? Kembali, ya, kembali solusinya ini minimalnya dengan sesaji. Untuk membuka kesadaran, ya, membuka kesadaran, gitu. Membuka kesadaran bahwa kita hidup ini bukan sendiri, ya, tapi ada kekuatan-kekuatan orang tua kita, nenek moyang kita, yang sebenarnya aktif berperan, ya, tapi selama ini ditiadakan perannya. Makanya kembali diadakan, ya kan, agar kita ini tidak berat dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, ya kan, agar kita mendapatkan berbagai macam keajaiban. Jadi tidak hanya dengan akal-akalan hidup ini, gitu kan, tidak hanya mengandalkan akal, ya. Karena potensi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ini kan banyak. Bukan hanya akal pikiran, ya kan? Tapi juga perasaan, naluri, ya kan? Hati nurani, ya kan? Ya, mereka ada di situ, gitu kan? Ya, makanya itu tadi kita harus mengingat minimalnya, ya, mengingat kepada para leluhur kita, ya kan? Ya. Maksimalnya ya dengan memerankan mengakui peran mereka, ya, memerankan kembali, ya kan, walaupun jadi, sudah berperan, ya, memerankan kembali dalam diri masing-masing, gitu loh, ya kan, tentunya dengan memohon ampun, mohon maaf. Leluhur sendiri kan juga nggak apa-apa, ya, Kang Raga. Orang tua kita, nenek moyang kita. Jadi kita mau berhubungan dengan yang maha gaib, ya kan, tentunya kita harus kenal dulu dengan yang gaib dulu. Jangan terlalu jauh dengan yang maha gaib, yang gaib aja nggak ngerti, ya kan. Yang gaib, yang terdekat itu ya orang tua kita yang sudah meninggal, nenek, kakek, ya, dan nenek moyang itu kita sebagai penghubungnya, sebagai perantara untuk bisa sampai kepada yang maha gaib. Sehingga hidup kita pun nanti akan dipenuhi dengan berbagai macam keajaiban. Seperti kita hidupnya selalu ujuk-ujuk, ya, nggak direncana, tapi ujuk-ujuk yang terbaik. Ya. Bagaimana bisa untuk melakukan keajaiban? Yaitu diantaranya seperti itu. Yang dasar aja dulu, dengan sesaji, ya, biar terbuka dulu lah kesadarannya, ya, Kang Raga. Ya, untuk melangkah lebih jauh lagi nanti bisa. Bukan gerak jurus, ya, tapi kan itu butuh waktu sendiri, ya, Kang Raga. Jadi bukan berarti kita jual mahal, enggak juga. Butuh kesadaran juga, butuh satu niat dan keinginan yang kuat juga, ya kan, untuk membangkitkan jati diri, ya. Jati diri yang luar biasa yang selama ini bersemayam di dalam diri, di alam bawah sadar, itu dibangkitkan lagi. Ya, mungkin para generasi muda kita harus, Kang Raga, ya. Wajib sebenarnya wajib. Jadi kalau ingin bangsa ini menjadi bangsa besar, ya, ini harus kembali kepada jati diri. Betul, sepakat. Minimalnya menggali spiritual bangsa kita ini. Spiritual bangsa ini kita gali, kita bangun, kita bangkitkan kembali, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan logika lagi, ya, kan? Hanya sebatas mengandalkan logika itu terlalu rendah. Iya, soalnya nanti pasti akan terjadi ya tetap nggak seimbang, nggak selaras dengan alam ini. Kita dominan akalnya saja, tapi untuk spiritualnya, untuk alam ini nggak ada, ya, betul, iya. Ya, jadi 4 unsur alam dan 5 intinya atau sedulur papat limo pancer ini harus berperan semuanya, gitu loh, ya kan. Nyawanya, ya kan, yang bersinggah sana di hati nurani, ya kan.
nyawa, terus airnya, Airnya. ya ada di perasaan kita, ya, sehingga sananya ada di liver, di hati, ya kemudian kan, apinya, kemudian apinya yang ada di semangat, pikiran, ya kan, kecerdasan, sentralnya semangat, ada di pikiran, gitu kan. Nah, kemudian unsur buminya Bumi, berupa percaya naluri, diri, ya kan, berupa naluri kita. Kemudian unsur anginnya Anginnya. berupa Tangan angan-angan, intuisi, ya. keinginan kita itu ada di unsur angin. Ya. Semuanya harus diperankan, semuanya harus diaktifkan kembali, gitu loh. Jadi bukan hanya mengandalkan akal, ya, itu sama dengan hanya mengandalkan unsur api saja, Iya, panas, panas. akhirnya, Ya, gitu untuk kan. generasi muda inilah Kang Raga kan ini semoga dan pastinya sudah 100% ya wakil presiden kita nanti kan generasi muda. Iya, Itu kan energi, betul. Persemangat dan gairahnya itu kan pasti Muda, muda. baru, ya Nyetrum kan. lah ke Betul, semua masyarakat. betul. Ini bangkit kaum Jadi generasi muda bangkit. bangsa kita bangkit gitu Iya, loh ya. Jadi bangkit spiritualnya. biar gak gampang demo yang gak dibangun. biar gak gampang demo yang gak kita Iya, itu kan Raga. betul, ya. Betul. Itu kekecewaan adanya demo itu karena kekecewaan. Karena kerdilnya jiwa, ya kan? Kerdilnya jiwa sehingga gampang kecewa, gampang putus asa. gampang putus asa, ya. Aduh. Nggak stabil lah, Gak ya. stabil. Nggak Gimana stabil, menjadi mudah seorang pemimpin dipengaruhi, kalau ya. gampang begitu ya Kang Raga? Mudah dipengaruhi, ya, apalagi banyak nih yang berusaha untuk mempengaruhi, ya. Ya, banyak. Gak tahu sih maksudnya apa yang jelas Banyak ya. kelompok-kelompok atau negara-negara yang ingin sekali, ya, menguasai bangsa ini, ya. Iya. Karena memang aset kekayaan bangsa Nusantara ini sangat luar biasa sekali. Makanya kita harus bangkit, aktif, ya. berperan dan berfungsi dengan daya optimal jati dirinya, gitu loh. Iya ya. kan, leluhur kita teknologinya kan lebih canggih dari teknologi mereka, Iya. ya kan, karena nggak ribet. Teknologinya simple, nggak ribet, ya, bisa digunakan atau diaplikasikan untuk berbagai keperluan, gitu loh, ya. Teknologi leluhur kita itu perlu digali, ada di dalam diri, ya. Nanti pasti akan mendapatkan berbagai macam intuisi, inspirasi, ya, teknologi-teknologi yang canggih, yang tidak merusak, ya, yang tidak menyakiti, yang tidak membunuh, ya, yang menyebabkan berbagai macam tindak kebiadaban. Itu bukan teknologi canggih, ya. Tapi biadab, ya, biadaban dan gitu, kebodohan, ya. gitu, ya. Jadi mari generasi muda bangun, bangkit, aktif, ya. Nah, Kang Raga, saya rasa kan sudah jelas ya Kang Raga. Mungkin Kang Raga mau menambahi apa gitu pesan untuk para generasi muda, ya, di seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang menonton tayangan Kang Raga, biar tambah motivasinya, gairahnya bergelora, mangga. Ya, pesan kami ya khususnya kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, ya, agar memasukkan bidang spiritual ini, ya, atau kementerian khusus atau departemen khusus, ya, yang memang betul-betul fokusnya ini adalah untuk menggali spiritual, ya, untuk membangkitkan kekuatan spiritual bangsa ini, gitu. Biar maunya bangun dan bangkit, Bapak, ya, betul. Seperti simbol yang dipilih Pak Joko Widodo. Nah, itu kan suatu signal dari alam semesta ini, Kang Raga, ya. Nah, saya rasa itu saja Kang Raga. Ya, sementara itu aja dulu. Terima kasih atas waktunya Kang Raga, malam Jumat yang sangat luar biasa. Juga Sama-sama. para leluhur hadir, ya, para leluhur yang sangat luar biasa menyertai dalam setiap gerak langkah kita, apalagi dalam tayangan Sesaji Nusantara. Ya, mudah-mudahan dengan baru niat aja untuk membangkitkan spiritual bangsa ini, ya, oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dapat
meredam berbagai macam Ya. gejolak Ya, yang akan terjadi. pasti itu Kang Raga, ya. pasti, ya kan? Karena kan leluhur juga menginginkan itu. Iya. Ya. Baik Kang Raga, terima kasih. Saya rasa cukup di sini dulu dan Kang Raga sudah memberikan waktu yang sangat luar biasa sekali. Hatur nuhun anu Sami-sami. Kang Raga. Sami, ini Mas Dewi. Ya, pemirsa, saya rasa cukup di sini tayangan kita mengenai pembahasan Sesaji Nusantara. Lain waktu, lain kesempatan kita bahas dengan tayangan ya lebih dalam lagi. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu bawaria walia asma pangestu hiba pangriksa.